ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor 2 itu namanya Demokrat. Partai nomor 3 namanya PKS. Partai nomor 4 namanya PAN. Penggalan pidato kontroversial yang disampaikan oleh politisi Nasdem Victor Laiskodat sontak menuai protes keras dari Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan Partai Amanat Nasional. Entah sengaja menyerang partai ataupun tidak, entah sengaja bermaksud menyerang partai ataupun tidak, yang jelas orang nomor 1 delegasi Nasdem di DPR tersebut dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh 2 partai sekaligus karena dianggap mencemarkan dan memfitnah marwah partai mereka. Kami berpikir bahwa Victor Laiskodat ini harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan, sehingga apa yang kemudian akan kami lakukan pelaporan ini. Yang pasti ini sifatnya pengaduan dulu. Yang kita bawa adalah bukti rekaman videonya itu. Kami lagi sedang berusaha untuk menghadirkan saksi yang fakta. Di tengah hujan protes, Partai Nasdem membela pidato Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI yang dianggap tidak provokatif. Nasdem berdalih substansi pidato adalah dukungan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menentang ideologi khilafah yang didukung ormas tertentu. Ibarat tabur tuai, fenomena politik saling sindir secara terbuka terhadap parpol sebelumnya dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono. Arief melontarkan pernyataan yang menyamakan PDIP dengan Partai Komunis Indonesia. Setelah menuai polemik, pejabat teras Partai Gerindra tersebut sontak meralat ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ya, kontestasi Pilpres 2019 sesungguhnya masih 2 tahun lagi, namun tensi dan gesekan politik antara parpol semakin memanas dan rentan terjadi. Tak heran, kompetisi antar partai rentan memicu politik saling fitnah. Ya pemirsa, dengan tema kita malam hari ini, fitnah antar parpol, sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio malam hari ini. Yang pertama ada Mas Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam Mas Ferry. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan juga ada Mas Gun Gun Herianto, Direktur Eksekutif Political Literacy Institute dan juga analis politik. Selamat malam Mas Gun. Selamat malam. Dan juga kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI, Pak Joni Plate. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam Mas Bastian. Baik Pak Joni. Dan Mas Ferry. Selamat malam Pak Plate. Walaupun sedang sibuk, terima kasih Pak untuk waktunya mau tetap hadir melalui live by phone di Talk to Ainis malam hari ini ya. Lagi didapil ini. Iya, sedang didapil. Pak Joni, kita langsung saja. Tadi sudah mendengarkan juga informasi yang disampaikan sebelumnya, atau mungkin saya akan mengulang sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Victor. Saya sudah dengar. Iya. Dengar tadi. Iya. Jadi itu cuplikan yang diambil, Iya. itu hanya penggalan sedikit saja dan tidak utuh. Iya. Ya, konteks pembicaraan kita adalah konteks untuk menjaga Pancasila. Ya, Victor dalam masa retesnya berkomunikasi dengan rakyatnya, dengan konstituennya, dengan bahasa rakyat, dengan bahasa yang terang, ya, tidak dengan bahasa politik yang susah dipahami. Iya. Nah, yang saya sampaikan itu adalah bagaimana untuk menjaga Pancasila dan menjaga agar Pancasila tidak diganggu ideologi lain dan menyampaikan pada konstituennya jangan sampai terpengaruh dengan ideologi itu, mengingat banyak pengalaman-pengalaman buruk jika terjadi konflik antara ideologi Pancasila konstitusi Undang-Undang 45 dengan ideologi. Jangan ini degradasi ke hal-hal pragmatis untuk kepentingan jangka pendek. Pak Joni, disebutkan dalam pidato itu ada 4 partai begitu. Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Bahwa dikatakan bahwa 4 partai inilah yang mendukung ekstremis, yang mendukung... Nah, ini ya. Pak Zakia, yang dilupakan itu tolong dengan teliti.
tolong, dia pakai bahasa Timur, logat Timur. Tolong besok sampaikan pada pimpinan partai. Tolong sampaikan pada ketua partai. Agar jangan menentang Pancasila. Mari bersama-sama dukung Perpu untuk mengawal dan menjaga Pancasila. Itu kan betul itu. Baik, kenapa Untuk hanya negara, karena bahaya sekali. kenapa Kita- hanya 4 partai itu, Pak Joni? Ya, Kenapa hanya 4 partai itu yang digaris besarkan ya, begitu? dia menyatakan 4 partai karena dia tahu 6 partainya solid. Dia Baik, tahu begitu. baik. Saya ke Pak Ferry kalau begitu. Pak Ferry sudah diberikan penjelasan dari Pak Joni begitu. Tidak seperti itu konteksnya. Walaupun seperti yang kita lihat, hanya 4 partai ini yang ditunjuk. 1, 2, 3, dan 4. Dari Gerindra melihatnya bagaimana untuk awal? Yang pertama, kalau diperbandingkan dengan kasus yang menimpa sahabat saya Mas Arief Poyuwono Iya. dengan kemarin kejadian PDIP, itu masalahnya jauh lebih ringan. Dan kemudian dengan secara gentleman, Saudara Arief Poyuwono segera menyampaikan permintaan maaf. Karena memang dalam konteks memberikan pernyataan atau dalam kesempatan-kesempatan yang bisa saja terjadi kekhilafan, terjadi masalah yang kemudian keselio dan segala macam yang sifatnya tidak sengaja. Dan oleh karena itu menurut saya kita punya referensi. Baik. Nah, kalau dibandingkan dengan pernyataan sahabat saya Bung Victor, agak berbeda dengan yang kemarin terjadi dengan yang di Mas Arief Pak tadi. Arief, ya. Apa yang disampaikan sahabat saya Mas Bung Victor ini itu ada jelas-jelas dalam pernyataannya itu melakukan tuduhan kepada Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan Partai PKS dalam konteksnya dikaitkan dengan dukungan. Pernyataannya itu konteksnya jelas mendukung khilafah dengan basis pengertian khilafah yang dipahami oleh saudara Bung Victor sendiri. Iya. Dan dalam kutipan yang agak lebih panjang, kalau itu dikatakan tidak lengkap, tapi edisi yang lebih panjang malah ada kemudian kata-kata yang menurut saya kurang pantas untuk disampaikan karena ada tendensi yang mengkaitkan keadaan sekarang dengan keadaan yang tahun 65 gitu. Yeah. Saya sendiri agak merinding mendengar pernyataan itu. Nah, inilah kemudian yang akhirnya melahirkan reaksi dari Partai Gerindra. Hari ini saya mendapatkan informasi hampir di sebagian wilayah di Indonesia, Yeah. kantor-kantor partai, pengurus partai, Dewan Pimpinan Daerah, cabang, dan lain sebagainya memberikan pernyataan sikap di daerahnya masing-masing, menyampaikan sikap resmi respon terhadap video ini. Baik. Dan tadi kita sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Markas Besar Kepolisian, dan kita menempuh jalur hukum, dan kebetulan Partai Amanat Nasional juga melakukan itu. Dengan berbagai barang bukti sudah diserahkan, Pak? Ya, barang buktinya kan kebetulan kalau ini bentuknya video, jadi Iya. agak lebih apa namanya? Ataupun lebih transkrip dari isi pidato. terang Iya. benderang gitu. Jadi memang itu. Jadi dengan segala hormat Pak Plate ini dengan berat hati dan dengan suasana yang masih tetap bersahabatan, Iya. bersahabat. Partai Gerindra sekali lagi harus menunjukkan kehormatan dirinya dan sekaligus juga harus membuktikan bahwa kebesaran sebuah partai, kebesaran hati kader-kadernya ini harus ditunjukkan. Saya merasa bahwa kita meskipun tetap tenang menghadapi ini, tetapi jalur-jalur yang diberikan kepada kami akan kita tempuh Tetap ditempuh. di proses hukum dan lain sebagainya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Baik, Sebenarnya saya berharap kalau kemarin dalam kasus yang lain Saudara Arief Poyuwono secara lebih gentleman kemudian membuat pernyataan maaf, hari ini sebenarnya saya meminta kebesaran hati dari
teman-teman dari Partai Nasdem untuk kemudian memberi kesempatan kepada Bung Victor, sahabat saya, untuk menyampaikan permohonan maaf, meskipun itu juga tidak menghentikan proses kasus hukumnya itu sendiri. Gitu. Pak Joni, bila ini adalah komunikasi yang salah begitu Pak, apakah memang dari internal Nasdem sendiri akan menyampaikan permintaan maaf untuk hal ini? Begini, duduk soalnya harus salah, harus tepat, jangan salah. Ini didegradasi seolah-olah hanya kaitan dengan menyerang 4 partai. Tidak, konteks ini adalah konteks negara, konteks ideologi negara, konteks konstitusi negara yang harus dijaga bersama-sama. Ini adalah ideologi yang sudah dulu diperjuangkan melalui korban, keringat, darah, dan air mata, bahkan nyawa berdiri di negara, yang menjadi kewajiban kita untuk menjaga. Dan setiap usaha untuk menentang itu, mengganti itu, menjadi kewajiban kita mencegah. Itulah posisi yang diambil oleh Pak Victor dan menyampaikannya di dalam acara bertemu dengan rakyat dengan bahasa rakyat kepada konstituen. Baik, ini agar ada semacam Pak Plate. Jangan degradasi konteksnya, jangan keluar dari konteks. Kalau konteks terkait dengan ideologi negara, maka itu menjadi kewajiban kita, kewajiban Nasdem, kewajiban negara, kewajiban semua partai politik yang mencintai itu. Yang ingin disampaikan Pak Victor adalah konteksnya agar ideologi negara tidak diganti begitu, tapi disebutkan juga beberapa. Pak, di Partai Demokrat itu ada mantan Presiden Republik Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak perlu lagi diragukan tentang sikap NKRI-nya. Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto adalah prajurit yang setia terhadap cita-cita luhur dan ideologi Pancasila. Partai Amanat Nasional, ketua umumnya bahkan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, PKS juga Pak Sohibul Iman pernah menjadi wakil ketua DPR RI. Tentu kami semua partai-partai ini adalah partai-partai yang di dalam manifestonya juga menyampaikan secara tertulis tentang keinginan untuk tetap menjaga NKRI, Pancasila, dan nilai-nilai yang disebutkan oleh Pak Plate tadi. Jadi sebenarnya kalau lihat dalam video itu, konteksnya sama sekali bukan yang seperti disampaikan Pak Plate. Nah, itu ada semacam upaya untuk memframing tuduhan bahwa partai-partai yang disampaikan tadi adalah partai-partai yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung kekhilafan. Pak Ferry, Pak Joni, sebelum dilanjutkan saya ke Mas Gun Gun terlebih dahulu untuk melihat sebagai analisis politik untuk melihat ini, Mas. Permasalahannya, apakah ini karena kesalahan dari komunikasi kah? Atau memang ada satu pesan yang ingin disampaikan langsung oleh Pak Victor begitu ya ke masyarakat yang ada di dapil saat itu? Iya, ini kalau kita bicara komunikasi politik aktor ya, terutama yang kemudian direspons oleh publik, itu pasti tidak pernah lepas dari 3 hal. Pertama adalah konteksnya, kemudian yang kedua adalah message atau pesannya, kemudian yang ketiga meaning atau makna dari apa yang disampaikan. Nah, sepertinya memang di meaning itu atau di makna ini mengalami misinterpretasi sehingga kemudian melahirkan polemik seperti kita bahas malam ini. Dan itu pasti berasal dari ada kekeliruan dalam message, dalam pesan. Dan pesan itu tentu terhubung dengan konteksnya. Maksud saya begini, kita bahas dulu konteks. Kalau bicara hari ini tentu bicara rivalitas antar kekuatan, bahasa akademiknya power relations atau relasi kuasa yang kemudian terjadi antar aktor, bisa orang per orang, bisa dengan partai dengan partai. Maka kemudian saya melihat proses power relations antar partai ini bisa aja kemudian muncul gesekan-gesekan dan bisa bersumber dari pernyataan ataupun tindakan. Dan menurut saya hari ini ada yang disebut dengan pernyataan-pernyataan yang kecenderungannya verbal agresif, baik misalnya dari bukan hanya Partai Nasdem, tapi juga partai-partai lain. Sehingga kemudian pernyataan-pernyataan yang muncul di publik itu seringkali kemudian memantik yang disebut dengan diskursus. Dan bahkan bukan hanya diskursus, tapi juga polemik yang kerap kali itu menjadi liar. Yang kedua soal pesan. Mas Jaki bisa lihat di beberapa diksi, memang diksi-diksi yang riskan.
contoh misalnya diksi soal negara khilafah. Ini kan dalam konteks kajian akademik itu sangat riskan ketika misalnya khilafah diidentikan atau sebuah negara. Iya, negara. Karena dalam konteks khilafah itu justru menjadi antitesis yang disebut dengan nation state, negara bangsa. Kan khilafah itu membentang dari barat ke timur, dari utara ke selatan dalam satu kepemimpinan. Khilafah tidak percaya akan sebuah negara. Tidak percaya, gitu. sehingga menggandengkan negara khilafah itu menurut saya diksi yang tidak pas. Kemudian yang lain hal adalah politik asosiatif. Ketika misalnya ada proses di situ dalam istilah komunikasi itu ada judgment. Ada social judgment ketika mengidentikan misalnya satu atau dua atau tiga partai itu dengan satu judgment tertentu. Meskipun tadi Pak Plate udah bilang harus dibaca secara utuh, tetapi memang diksi itu memantik yang disebut dengan kemungkinan interpretasi yang berbeda. Dan terutama saat bicara dengan mereka masyarakat, atau apalagi mereka yang di grassroots, itu akan susah untuk bisa dicerna gitu. Apakah pesan yang disampaikan Pak Victor itu adalah jangan memilih calon kepala daerah dari 4 partai tersebut, Pak Joni? Tapi dijawabnya nanti. Jadi undang-undang itu mendukung Pancasila. Kalau menolak itu akan langsung berhadapan dan tantangannya Pancasila. Itu dikomunikasikan kepada rakyat. Nanti kalau kamu masuk ke pemilihan, kamu memilih yang mana? Memilih yang menentang Pancasila atau memilih yang mendukung Pancasila? Baik, Pak Joni, maaf saya harus potong Pak Joni. Bila dikomunikasikan kepada masyarakat, kenapa tidak mengatakan bahwa jangan ikut dalam organisasi masyarakat yang intoleran atau yang ekstremis? Tapi kenapa harus ada nama 4 partai tersebut yang disebutkan? Itu yang disampaikan. Yang disampaikannya begini, ya, tolong disampaikan kepada pimpinan partai-partai itu, ya, agar menjaga Pancasila dengan menyetujui Perpu. Itu kalau tidak, maka ya rakyat menilai yang itu yang disampaikan kepada rakyatnya di dapil agar apa ideologi lain jangan masuk di dapilnya. Ini kan untuk menjaga negara. Tantangan terhadap ideologi itu berbahaya terhadap persatuan NKRI. Ini masalah yang sangat serius. Masalah yang paling fundamental bernegara. Ini bukan soal relasi antar partai politik, ini soal keberadaan negara. Itu dikomunikasikan kepada rakyatnya dengan bahasa rakyat secara terang kepada rakyat. Baik, satu lagi Pak Joni. Bahwa bila ini masuk dalam proses hukum, nantinya transkrip pidato Pak Victor itu akan ditunjukkan dan disebutkan bahwa pertama Gerindra, kedua Demokrat, PAN, dan PKS disebutkan satu persatu. Bagaimana cara untuk membuktikan pernyataan dari Pak Victor ini bahwa Gerindra dan 4 partai tersebut ikut untuk mendukung kaum intoleran begitu? Tidak, itu sudah dipenggal. Ini kalimatnya kan sudah menginterpretasi ini. Saking menginterpretasi. Membaca secara utuh itu tidak begitu. Justru Victor harus dibela karena dia seorang Pancasilais yang menjaga Pancasila. Konteksnya itu. Jangan dipenggal sepotong-sepotong seolah-olah hanya untuk menyerang partai-partai tertentu. Ini kan mendegradasi isu negara, isu keberadaan negara. Isu kepentingan pragmatis. Baik, Pak Ferry. Kepentingan kelompok jangka pendek. Disampaikan oleh Pak Joni seperti itu. Hukum adalah bahwa ini sepenggal-penggal, Pak. Negara hukum. Iya, Pak Joni. Baik, kita tangkap maksud Anda. Bahwa itu hanya sepenggal, tapi maksud sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau dikatakan disebutkan Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS. Kalau dalam kasus Basuki Cahayapurnama itu meskipun sepenggal, semua orang tahu kalimat meaning konteks dan pesannya itu jelas semua orang tahu dan kemudian ketika disidangkan ya memang itulah gitu. Dan ini sebenarnya hampir sama gitu karena apalagi ini nggak bisa disamai. Ada ini juga Pak Plate, saya mohon maaf gitu kalau lihat ada penggalan kalimat berikutnya malah lebih parah lagi sebenarnya. Karena ada semacam kata-kata bahwa kalau kemudian khilafah terus ada tendensi kepada agama Islam karena kelihatan di situ pemahaman bahwa kalau khilafah akan suruh sholat semua segala macam. Itu interpretasi materi tidak begitu di Pancasila. Menurut saya ini ada upaya penggiringan ke sana yang dilakukan secara sengaja. Dan Pak Plate, jangan lupa bahwa sahabat saya Bung Victor
adalah anggota DPR RI, seorang pejabat yang harusnya tidak patut untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Partai Gerindra juga sebenarnya ingin bahwa ini juga dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan juga, dan karena memang tidak bisa dilepaskan oleh Bung Victor sendiri gitu. Jadi dengan segala berat hati, ya memang apa yang terjadi ini sungguh sangat kita sesali, tetapi penting untuk menjadi pelajaran kita semua bahwa ya memang menjadi seorang pejabat dan apalagi kemudian mengatakan soal-soal yang peka dan punya kecenderungan untuk melukai hati baik kalangan agama tertentu maupun partai politik tertentu dalam konteks ini, ya seperti itu Pak Plate. Itu penggiringan, itu Mas Ferry menggiring orang, semantiknya tidak begitu, ya sikap itu tidak itu. Nah, ini menggiring, harusnya menggiring seolah-olah menyamakan seperti itu. Tidak, ini konteksnya ya, secara sangat penting itu dan isunya. Oleh karena itu Pak Plate, kita sampaikan ini ke ranah hukum sekali lagi Pak Plate. Jadi memang meskipun kita juga sebenarnya ada yang kesel, marah, tetapi jalur yang kita tempuh adalah dalam rangka untuk tetap menjaga suasana tetap kondusif. Partai Gerindra juga dengan segala hormat bahwa ya terpaksa melakukan ini karena harus menjaga marwah dan kehormatan partai, karena kita juga tidak terima kalau kemudian kita dianggap seperti yang disampaikan oleh Bung Victor. Kami punya manifesto politik sendiri, kami punya ideologi partai sendiri, kita punya, saya rasa kita sama-sama punya keinginan untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan lain sebagainya. Kita menjunjung tinggi soal itu. Jadi, ya Mas saya... Ferry, tapi catatannya saja Mas Ferry. Ya, saya tangkap maksudnya, tapi catatan Victor itu Pancasilais, membela Pancasilais. Mengkriminalisasi Pancasilais itu ofensif terhadap Pancasilais. Baik. Kalau konteksnya, saya makin tidak mengerti lagi kenapa Bung Victor memaksakan menyampaikan soal toleransi, soal Pancasila, kemudian dikaitkan dengan partai-partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan kemudian PKS. Apakah kami dianggap intoleran? Apakah kami dianggap mendukung sesuatu yang dianggap oleh Bung Victor itu nanti akan melahirkan gitu. Jadi ya, konteks itu adalah konteks ideologi negara dan bisa kepada semua partai. Ya, mari kita jaga bersama-sama ideologi negara. Jangan iritus dan tendensius menggiring opini. Ya, dan opininya adalah untuk kepentingan lain, hal yang sangat besar. Mereka konstitusi dan kalau, ideologi negara. Kalau itu silakan Pak Plate bicara itu, tapi buat Partai Gerindra dan partai-partai PAN tadi, ya kami dengan segala hormat, kami menempuh jalur hukum karena bagi kami dasar dan buktinya adalah cukup jelas, dan kemudian silakan nanti proses hukum nanti yang seperti ini negara hukum, kita hormati hukum. Baik Pak Jon. Dan kita juga punya punya argumen sendiri, dan dengan segala hormat ya, serangan terhadap pembela Pancasila, serangan langsung terhadap Pancasila itu sendiri. Baik. Rakyat perlu tahu itu. Pak Joni dan juga Pak Ferry, saya ke Mas Gun lagi melihat ini. Bila seorang tokoh politikus yang memikirkan masyarakat, memikirkan rakyat gitu yang sedang berkumpul dan diberikan satu masukan lah begitu ilmu. Hati-hati dengan kaum intoleran, hati-hati dengan mereka yang anti Pancasila. Ini hal yang wajar karena tidak sesuai dengan ideologi kita. Tapi kalau sudah menyasar atau 1 atau 4 nama partai begitu, mereka yang mencerna di daerah itu juga akan berbeda dengan yang di ibu kota begitu ya Mas. Ini masalah komunikasi yang juga harus diluruskan kembali begitu. Ya memang tadi seperti saya bahas di awal, ada beberapa penggal diksi yang punya resiko untuk misinterpretasi dan misunderstanding, salah menginterpretasi dan salah memahami. Dan itu tadi Pak Plate udah bilang ada di penggal-penggal, makanya kemudian penting untuk 2 hal menurut saya. Pertama adalah tabayun. Soal statement itu, maksud saya ini kan proses yang kemudian terekspos di ruang publik.
masuk di kanal media sosial dan itu viral. sudah sangat viral dan dibahas di beragam media. Ada satu keajegan kalau dipenggal utuhnya seperti apa, sehingga kemudian ada satu narasi yang mungkin bisa diperjelas oleh Pak Victor atau kawan-kawan. Kemudian yang kedua, tentu hal yang paling lumrah ketika ada misalnya tendensi taruhlah dianggap oleh Mas Ferry dan kawan-kawan misalnya masuk di ranah yang offside atau melanggar hukum, ya bisa saja ditempuh jalur hukum. Ini sebagai mekanisme yang memang disediakan di negara hukum. Jadi bagi saya dua hal itu. Pertama, dialektika relasional, memang selalu ada ketegangan, dan ketegangan itu pasti dimulai dari stimulan. Rangsangannya adalah menurut saya statement di muka publik. Karena kalau statement seorang pejabat publik, taruhlah misalnya seperti eksekutif di pemerintahan ataupun anggota DPR, itu tentu setiap gerak dan tindakannya itu akan dimonitor oleh publik. Termasuk pada saat misalnya dia memberikan public statement, itu akan cepat meskipun nun jauh di sana, misalnya di NTT atau di Aceh atau dimanapun. Ya, ini suatu hal yang sangat mudah diakses sekarang karena digital. Sudah terkoneksi ya, digitalisasi informasi itulah yang kemudian memudahkan orang mengakses informasi per detik itu juga atau real time. Dan ada resiko ketika misalnya informasi itu masuk di ranah media digital, itu sangat mungkin ada bagian itu tidak lagi utuh atau parsial. Nah, disitulah menurut saya memang dibutuhkan yang disebut dengan kedewasaan dalam public statement. Dan kedewasaan dalam public statement itu bukan hanya soal berwacananya, tetapi juga memahami efek hukum dan efek domino dari secara sosial dan kebudayaan dan agama gitu. Setiap statement politik itu ada tanggung jawab moral dan juga sosial begitu ya maksudnya. Betul. Dan selain permintaan maaf, Pak Ferry dari Gerindra apalagi yang di dan proses hukum juga begitu kan? Atau juga ini bisa kemungkinan akan dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan karena memang disampaikan oleh seorang anggota Dewan. Jadi ya itulah mungkin yang akan ditempuh gitu. Saya dengar juga partai-partai yang lain, Demokrat dan PKS akan melakukan hal yang sama juga. Hari ini untuk laporan ke pihak kepolisian itu dari Gerindra dan juga Partai PAN. Amanat Nasional. Kita